Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2510116120017. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai grafem. Nah, di sini ada pengertian grafem, hubungan grafem dan fonem, serta peran grafem dalam melambangkan fonem dalam bahasa Indonesia. Materi pertama yaitu pengertian grafem. Nah, dalam kajian linguistik, khususnya bidang fonologi, grafem ini merupakan satuan terkecil dalam sistem tulisan yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa. Grafem itu membuat bahasa lisan dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan sehingga bisa dibaca, dipahami, dan disampaikan kepada orang lain. Nah, menurut Abdul Khair, grafem adalah satuan terkecil dalam aksara untuk menggambarkan fonem. Jadi, grafem itu dapat dikatakan sebagai bentuk visual dan dari bunyi bahasa. Grafem ini biasanya berupa huruf, misalnya A, B, C, dan D, ataupun seterusnya, dan juga gabungan huruf-huruf seperti NG, NY, dan lain sebagainya. Nah, grafem itu juga berkaitan dengan sistem ejaan. Sistem ejaan itu mengatur bagaimana bunyi bahasa itu dituliskan dalam bentuk huruf. Karena itu, grafem bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan dalam suatu bahasa. Nah, itulah sebabnya sistem grafem antara satu bahasa dan bahasa lainnya itu bisa berbeda. Nah, selain itu, grafem memiliki beberapa ciri yang penting. Yang pertama, grafem itu merupakan satuan terkecil dalam sistem tulisan. Yang kedua, grafem berfungsi sebagai lambang bunyi bahasa dalam bentuk visual. Nah, yang ketiga, grafem itu bersifat konvensional karena mengikuti aturan ejaan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara grafem dan fonem. Nah, fonem ini adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan grafem adalah lambang tertulis yang digunakan untuk mewakili fonem tersebut. Secara ideal, hubungan antara grafem dan fonem itu bersifat 1:1. Artinya, satu grafem itu melambangkan satu fonem. Contohnya, pada kata lampu, kata ini terdiri atas 5 grafem, yaitu L, A, M, P, dan U, yang masing-masing itu mewakili fonem L, A, M, P, dan U. Nah, contoh lainnya itu pada kata janggal, terdiri atas 7 grafem. Meskipun dari segi bunyi itu terdapat 6 fonem karena NG adalah satu kesatuan, eng, namun itu tetap dibacanya 7 grafem karena dihitung satu persatu. Nah, dalam bahasa Indonesia juga terdapat beberapa grafem dalam fonem vokal. Misalnya, fonem I dilambangkan dengan grafem I, fonem U dilambangkan dengan grafem U, dan fonem A dilambangkan dengan grafem A. Nah, selain vokal, terdapat juga diftong, yaitu gabungan bunyi vokal dalam satu kata. Contohnya, fonem AU yang dilambangkan dengan grafem A dan U, fonem I yang dilambangkan dengan grafem A dan I, fonem OI yang dilambangkan dengan grafem O dan I, dan fonem E yang dilambangkan dengan grafem E dan I. Nah, berikutnya yang ketiga adalah peran grafem dalam melambangkan fonem. Yang pertama, grafem itu berfungsi sebagai lambang bunyi bahasa dalam bentuk visual. Nah, dengan adanya grafem, bunyi bahasa itu dapat dituliskan dan didokumentasikan. Misalnya, fonem B itu dilambangkan dengan huruf B dan fonem K dilambangkan dengan huruf K. Nah, yang kedua adalah grafem itu menjadi penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Apa yang kita ucapkan dalam bentuk fonem itu dapat diubah menjadi tulisan melalui grafem. Sebaliknya, tulisan yang dibaca itu dapat dipahami kembali sebagai bunyi bahasa. Yang ketiga adalah grafem. Grafem menjadi bagian dari sistem ejaan atau ortografi. Penulisan bahasa itu mengikuti aturan yang telah disepakati. Contohnya, bunyi eng yang ditulis dengan gabungan huruf N dan G, dan bunyi en yang ditulis dengan gabungan huruf N dan Y.
Nah, kemudian yang keempat, grafem itu membantu menyederhanakan dan menstandarkan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, pengucapan seseorang itu bisa berbeda-beda karena pengaruh dialek atau kebiasaan berbicara. Namun, melalui grafem, penulisan itu menjadi seragam. Contohnya, kata capek mungkin diucapkan berbeda-beda, tetapi dalam bentuk bakunya tetap ditulis capek. Nah, yang kelima adalah grafem itu menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Perbedaan satu huruf saja itu dapat mengubah arti kata. Contohnya, pada kata masa yang berarti waktu, berbeda dengan kata masa yang berarti jumlah besar. Begitu juga dengan sanksi yang berarti hukuman, berbeda dengan sanksi yang berarti ragu-ragu. Nah, yang keenam, grafem itu dapat mempertahankan struktur kata. Dalam pengucapan sehari-hari, kata berlari mungkin terdengar seperti belari, tetapi dalam tulisan bentuk bakunya tetap ditulis berlari agar struktur katanya tetap jelas. Nah, yang ketujuh, grafem itu memungkinkan bahasa untuk didokumentasikan dan dikembangkan. Dengan adanya tulisan, bahasa itu dapat disimpan dalam bentuk buku, karya sastra, dokumen resmi, maupun arsip sejarah, sehingga bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafem itu merupakan satuan terkecil dalam sistem tulisan yang berfungsi untuk melambangkan bunyi bahasa. Grafem memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulis, serta membantu menjaga keteraturan dalam sistem penulisan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai grafem dan hubungannya dengan fonem. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harumnya bunga terkenang selalu. Semoga materi bermanfaat di hati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.